الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang saya hormati Ketua Sajadah Subuh Kota Depok, Minal Kiram Al-Ustaz Kiai Haji Miftahus Surur LC. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Zaki Mubarak. Ada beliau ya? Saya nggak kelihatan, saya lihat mobilnya aja. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir di sini. Saya lihat ada Pak RW saya, Bapak Haji Ahmad Asmawi, para hadirin, para remaja Masjid Jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada hari yang berkah ini, di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama dikumpulkan dalam satu kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi ini izinkan saya sedikit membaca satu kitab Tafsir Hadaikir Ruh wa Raihan karangan Syekh Amin Al-Harari Al-Makki Asy-Syafi'i, yang tempo hari juga pada pertemuan pertama di sini saya membaca ini di musola kemarin. Itu musola apa namanya? Ini ketua TKM ya, Al-Jami'ah ya. Saya membacakan hadis Syama'il Muhammadiyah kait dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi karena di sini kemarin membaca tafsir surat Yasin, maka untuk keistiqomahan saya akan melanjutkan pembacaan ini sedikit sambil nunggu Kiai Haji Muhammad Lukman Hakim hadir di sini. Biasanya kalau jagoan datangnya belakangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pada pertemuan beberapa bulan lalu saya memilih membacakan tafsir surat Yasin.
bukan dalam rangka mengutamakan surat Yasin dibanding surat-surat yang lain. Semua surat itu memiliki keutamaan masing-masing. Memang ada sebagian anggapan di masyarakat kita seakan-akan bahwa Yasin itu mungkin yang paling utama, atau mungkin ada lagi surat Qul Huwallahu Ahad itu adalah yang paling utama. Tidak semua ayat dalam Al-Quran itu adalah utama. Perkara kemudian ada sebagian banyak orang membacakan surat Yasin di malam Jumat, itu semata-mata ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur tidak hanya Yasin, tapi Tabarak, Waqiah, Al-Kahfi. Syukur-syukur yang dibaca 30 juz. Syukur-syukur 2 kali khatam. Tapi tidak semua orang punya kesempatan. Maka dalam agama kita, al-istiqomatu khairun min al-iqamah. Yang paling penting ibadah itu adalah istiqomah. Sholat tahajudnya istiqomah, sholat duhanya istiqomah, puasanya istiqomah, istiqomah beristri satu. Yang penting istiqomah. Karena dalam istiqomah itu ada 1000 keutamaan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, sosok yang mulia, sosok yang luar biasa, sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi nabi-nabi yang lain, sosok yang tidak memiliki dosa, sosok yang dijamin pasti masuk surga. Itu ibadahnya saja istiqomah luar biasa. Dalam hidupnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Selepas sholat Isya, beliau pulang ke rumah, menyapa istrinya, ngobrol tidak lama, kira-kira ukuran 30 sampai 40 ayat. Kalau kita pulang sholat Isya ketemu Ketua DKM Pak Haji Sirona, bisa ngobrol bisa 1 jam, mulai dari bahas masjid sampai bahas deklarasi yang kemarin, gak selesai-selesai. Rasulullah SAW itu ada salah satu hadisnya yang bicara soal jagongannya Rasul dengan istrinya. Ya ada bercandanya, ada seriusnya, tapi tidak lama. Kemudian beliau istirahat sebentar. Jam 9, setengah 10 beliau bangun sholat malam. Sholat malam dari jam setengah 10, dari jam 10, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang pertengahan malam, sampai sholat subuh, sampai azan dikumandangkan. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bagaimana berdirinya beliau itu menghabiskan 6 sampai 7 juz 1 rakaat. Bahkan ada dalam riwayat hanya membaca 1 ayat itu sehari, 1 malam. Jadi ta'atihum fa innahum ibadun wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Merayu Allah untuk mengampuni umatnya yang seperti kita ini. 1 ayat 1 rakaat, dan itu dihabiskan dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Maka sungguh keistiqomahan yang luar biasa, maka sangat layak kalau dikatakan Rasulullah itu adalah uswatun, sesuatu yang bisa dilihat langsung oleh para sahabat. Sampai-sampai sahabat itu tidak bisa tidak, kalau Rasul melakukan sesuatu langsung kepengen ditiru.
termasuk beberapa sahabat yang saking kepengenan dengan Rasul itu makmum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada sahabat yang nginep di depan kamarnya Rasul, di depan pintu rumahnya Rasul, kepengen makmum sholat dengan Rasul. Sampai ada kisah namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu ketika makmum dengan Rasulullah itu sampai tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena bacaan. Maka bayangkan orang satu rakaat 7 juz, ruku'uhu kaqiyamihi, ruku'nya sama lamanya dengan dirinya. Kalau kita membutuhkan 1 juz itu 7 juz itu taruhlah 2 jam selesai dengan bacaan yang cepat, maka ruku'nya 2 jam. Sujuduhu karuku'aini, sujudnya seperti rukuknya, lamanya 2 jam. Kira-kira kalau kita bikin di Masjid Darussalam ini ada berapa makmum yang bisa bertahan? Jangan tinggal imam sama merbotnya aja. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud itu laqad hammamtu bi amrin su'in, sampai beliau punya niat untuk keluar dari jamaah karena enggak kuat. Maka para sahabat kemudian juga ada yang meniru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meniru sholatnya tapi tidak di waktu yang tepat dan orang yang tepat. Kalau dalam sholat malam dia sendirian, tidak ada orang lain yang punya kepentingan. Maka ketika ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair itu sholatnya lama seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa orang yang mufaraqah, kemudian ada beberapa orang yang memisahkan diri. Kemudian Mus'ab bilang, lapor ke Rasul ini udah banyak orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik? Saya lagi sholat, dia pada sholat misah sendiri. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah kepada orang-orang yang lain, ditanya kepada orang-orang yang dianggap munafik ini, kenapa kamu melakukan ini? Rasul, Mu'ad ini sholatnya lama. Saya ini mau kerja, udah waktunya nanam, udah waktunya nyiram, udah waktunya ngurusin anak, bini udah ngomel di rumah. Kerjaan udah harus diselesaikan, dagangan di pasar saya tinggalin. Lakukan sholatnya kayak orang yang punya kerjaan. Maka kata Rasul, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kamu jangan suka bikin onar. Kalau saya sholat, saya lama, saya tahu makmumnya itu kamu. Tapi kalau kamu sholat, jangan lama-lama. Lihat makmumnya siapa. Makanya Rasulullah kasih contoh ketika ada anak kecil yang nangis, beliau mempercepat sholatnya. Ya termasuk ketika misalnya lagi sholat Jumat, hujan deras, banyak jamaah yang ada di luar masjid, imamnya keasikan baca 5 lembar, makin banjir itu yang di luar. Kalau bisa dipercepat. Inilah bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Maka saya sedikit baca. Kemarin kita membahas surat Yasin ayat yang pertama. Yasin yang juga ditafsirkan oleh banyak mufassir itu salah satunya adalah wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang paling tahu dengan maksudnya. Ya. Itu hurufun qata'ah yang tergabung dalam 14 huruf. Nasun karimun qati'un lahu sirrun. Allah tahu rahasia dari maksud surat Yasin. Tapi ada juga pertanyaan dari mufassir, bagaimana kemudian Al-Quran diturunkan
tapi yang diturunkan tidak paham maksudnya. Orang-orang kafir Quraisy itu kan selalu menantang, selalu menghina maksud daripada Al-Quran. Maka ketika Al-Quran turun dengan huruful muqatta'ah, dengan huruf yang diputus-putus, kalau tidak diketahui maknanya, ini tentu akan diketawakan. Bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang dikatakan bangsa yang kaya dengan sastra. Maka kalau dikatakan liyukhrijahum minal dzulumati ilan nur, bangsa jahiliyah bukanlah bangsa yang bodoh, bukan. Bangsa jahiliyah adalah bangsa yang tidak beradab. Adab dalam hal ini adalah akhlak, atau bisa dikatakan duluman ini adalah kezaliman. Ahlan wa sahlan ya Lukman. Kalau jagoan datang belakangan. Kalau dikatakan bangsa Arab bodoh, sungguh sangat tidak tepat, karena ketika Al-Quran turun di Jazirah Arab 1500 tahun yang lalu, bangsa Arab adalah bangsa yang kaya dengan sastra, syair-syair Arab, syair-syair yang begitu dihormati, sampai-sampai kalau orang bisa bikin syair yang bagus, syair ini boleh dilelang dan dibayar dengan mahal. Syair yang paling bagus boleh ditempel di dinding Ka'bah. Maka Al-Quran turun dalam masa di mana syair itu menjadi satu kelebihan dan keistimewaan yang luar biasa. Kalau dikatakan bangsa Arab bodoh waktu itu, mereka sudah bisa banyak membuat alat-alat perang. Kalau bisa dikatakan bangsa Arab bodoh kala itu, ukiran-ukiran mereka itu sungguh luar biasa. Maka lebih tepat dikatakan sebagai bangsa yang tidak beradab. Dikatakan tidak beradab bagaimana? Mereka rela mengubur anaknya hidup-hidup. Ukuran laki-laki yang bertanggung jawab ketika itu adalah rela mengubur anaknya hidup-hidup semata-mata demi harga dirinya. Karena kalau perang kalah, maka anak dan istrinya menjadi tawanan, bisa menjadi budak, bisa diperlakukan terserah yang menang ke perang. Waktu itu yang benar adalah yang kuat. Kita kalau senang dengan barang orang, kendaraan orang, kita ambil kapan saja bisa, asal kita bisa berantem. Kalau nggak bisa berantem, kita bawa teman satu kampung buat ngambil satu barang yang kita suka. Maka waktu itu ketika syariat Islam belum turun, satu contoh perempuan itu seperti barang. Saya ingin mencontohkan ketidakberadabannya. Barang, satu laki-laki bisa memiliki 100, 200, 300 perempuan. Dan ketika misalnya si A ini, kita sebut misalnya Abu, terserah mau Abu Jahal atau Abu Gosok. Si Abu ini punya istri 200, maka ketika dia meninggal, istrinya bisa diwariskan ke anaknya. Kalau anaknya satu, maka 200 istrinya itu buat anaknya. Kalau anaknya 2, maka masing-masing saling 100. Seperti barang, bisa diwariskan, bisa dijual, bisa dibuang, bisa diapain aja, terserah yang punya barang. Maka ketika ayat Al-Quran turun dalam surat An-Nisa, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'.
Maka ketika Islam turun memberikan al-hasr, memberikan batasan, sungguh itu adalah satu keanugerahan buat perempuan-perempuan bangsa Arab kala itu. Yang tadinya tidak dibatasi menjadi dibatasi. Yang tadinya saingannya 100, 200, 300 sekarang dibatasi menjadi 4. Senang nggak kira-kira perempuan waktu itu? Senang nggak? Senang luar biasa, anugerah. Di mana mereka itu memiliki kepastian hukum. Mereka mendapat waris. Mereka wajib mendapatkan nafkah. Mereka wajib mendapatkan perlakuan yang sama. Mu'asyaratun bil ma'ruf. Gak boleh kita merendahkan perempuan. Tidak boleh kita menyakiti perempuan. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut sama istri maka cukup. Kalau kita takut tidak adil sama istri kita, soal adil ini kan relatif. Maka alangkah baiknya itu beristri satu. Maka ayat ini turun itu adalah anugerah buat perempuan saat itu. Walaupun yang sekarang ini banyak yang bahas ini Islam tidak adil. Bagaimana perempuan jatahnya separuh, laki-laki utuh. Ya. Kita lihat konteksnya bagaimana ayat ini turun. Maka ketika surat Yasin turun ini adalah untuk meneguhkan, menegaskan betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Maka kemarin saya sudah bahas Yasin, yang kalau diartikan Yasin itu adalah ismun min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu adalah nama Rasul. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha nama Rasul, Yasin nama. Ini yang menurut sebagian mufassir paling tepat. Kenapa? Karena sambung dengan ayat Yasin nama Muhammad wal Qur'anil Hakim. Demi aku bersumpah Muhammad itu demi Al-Qur'an yang hakim. Maka kalau dikatakan lam yuqassimullah subhanahu li ahadin min anbiya'ihi birrisalah fi kitabihi illa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'liman wa tamjidan. Maka Allah tidak pernah sekalipun bersumpah atas nama nabi-nabi yang lain. Allah itu dengan nabi-nabi yang lain itu tidak pernah bersumpah memuji kehebatan makhluk. Nabi-nabi yang lain itu pujian-pujiannya biasa. Pujian kepada Rasulullah sungguh luar biasa. Tamjidan wa tamridan. Maka kalau kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak ada apa-apanya dibanding pujian Allah. Kira-kira kita kalau dipuji sama Allah bangga nggak? Dan tidak ada orang yang memiliki keutamaan itu selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Al-Qur'an yang memiliki hikmah,
demi Al-Quran yang diturunkan oleh zat yang paling bijaksana. Karena memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah Nabi, Muhammad adalah Rasul yang di dalam Al-Quran Allah tidak pernah panggil Rasul dengan nama Muhammad. Coba cari dalam Al-Quran. Kalau Allah manggil Rasul berdua begini, itu memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang indah. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhal Rasul, ya ayyuhal Muzammil. Kecuali ketika pada kalimat-kalimat khobar menceritakan orang yang ketiga, wa ma Muhammadun, termasuk yang ini Allah menurunkan surat Yasin untuk memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Yasin diartikan sebagai nama Muhammad, dan demi Al-Quran Al-Hakim aku bersumpah, innaka laminal, maka sesungguhnya engkau Muhammad adalah bagian dari Rasul-Rasul yang diutus sebelumnya, karena memiliki keutamaan. Kalau Yasin dikatakan tidak memiliki arti, maka innaka ini menjadi gantung. Kok tiba-tiba engkau adalah Rasul yang paling utama dibanding Rasul-Rasul yang lain. Maka sesungguhnya Al-Quran ini menjadi jawaban terhadap bani-bani Quraisy yang kafir. Abu Jahal, dia sudah paham dan tahu betapa indahnya Al-Quran. Dia tahu bahwa Al-Quran ini ketika dibacakan dia mengatakan bahwa ini sihir. Tidak ada manusia yang bisa membuat ayat-ayat seperti ini. Ini sihir. Muhammad tidak bisa bikin tuh, coba. Kenapa? Karena egonya, karena rasa sombong. Abu Jahal dalam banyak riwayat itu sering sengaja diam-diam mendengar bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngintip, kan rumahnya gak jauh, dengerin. Begitu lagi dengerin, ketahuan sama abu-abu yang lain, ayo lo ngapain? Katanya jangan dengerin, diam-diam dengerin lo, benci tapi cinta. Enggak, saya dengerin ini biar yang lain gak dengerin. Hati-hati dengerin, nanti kena lo. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Tapi dia tidak mau masuk Islam karena rasa sombongnya. Kalau saya masuk Islam yang saat itu dianut oleh orang-orang minoritas, dianut oleh orang-orang yang lemah, masuknya kan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang-orang lemah, istrinya cuma satu. Maka Abu Jahal yang istrinya ratusan tidak mau disamakan dengan Rasulullah, tidak mau disamakan dengan orang-orang yang masuk Islam waktu itu, maka dia lebih memilih agama sebelumnya. Yang kedua, kesombongannya karena saya adalah tokoh, saya lebih tokoh dari Muhammad. Maka sungguh sangat hina kalau saya harus berdiri di bawah kakinya Muhammad. Kesombongan inilah yang kemudian di dalam surat Yasin itu digambarkan bagaimana Allah menutup matanya Abu Jahal untuk melihat kebenaran. Dalam riwayat yang lain, Abu Jahal pengen ngepruk ya, ngantem kepalanya Rasul ketika Rasul lagi sholat. Maka di surat Yasin ayat ke-6 dan ke-7, maka Allah ciptakan penutup isyawah.
Allah ciptakan penutup seperti dinding yang menutupi kiri dan kanan. Maka ketika Abu Jahal membawa batu ingin menghantam kepala Rasulullah, tiba-tiba Abu Jahal hilang penglihatan, tidak bisa melihat di mana Rasulullah, tapi bisa mendengar suaranya Rasul. Maka surat Yasin ini adalah pukulan yang luar biasa dari sisi sastra. Orang kadang bingung, Pak Ustadz, apa sih bedanya? Sama-sama Arabnya, sama-sama dibaca harokatnya, sama-sama bisa dinyanyiin, dilaguin. Apa bedanya? Buat kita yang bukan orang Arab tentu tidak bisa merasakan. Zauknya, intuisinya ketika merasakan indahnya susunan Al-Quran itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berilmu. Tapi saya kasih gambaran apa bedanya yang paling gampang. Kata mufasir, Al-Quran itu kan bahasa Arab, terdiri dari huruf-huruf sama kayak tanah. Tanah itu kalau kita yang bikin paling mentok jadi batu bata, benar gak? Jadi apa? Bata merah. Apalagi jadi tanah yang diuruk, perit berapa gitu kan. Tapi tanah oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadi saya. Jadi Kiai Luqman min sulalatin inti. Jadi tanah itu yang menurut kita barang biasa, yang satu truk harganya 300.000, kalau beli bata 5.000 satu biji, itu manusia yang bikin. Tapi kalau Allah punya kuasa, tanah itu bisa menjadi manusia-manusia yang hebat seperti yang ada dan hadir di sini, yang tidak ada satu ilmuwan pun yang bisa bikin orang dari tanah. Maka ayat Al-Quran juga sama bahasa Arabnya, sama bunyinya dengan bahasa Arab yang lain, sama susunannya dengan sastra-sastra yang lain, tapi keindahannya, kandungannya, maknanya, khasiatnya, mukjizatnya itu berbeda dengan kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain. Maka izinkan saya mencukupkan pertemuan kali ini, yang insya Allah di sini ada mau'izah hasanah dari Kiai Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.